Aku datang karena aku memberikan janji. Hendra Wijaya perlahan bangkit berdiri, tetapi tidak menjauh. Ia berdiri di dekatnya seolah takut menjauh barang selangkah. Kepada istriku, tambah Sari. Pada malam ketika ia menyadari ia akan mati. Pada kata-kata itu, bisikan menyebar di seluruh aula. Nama mendiang nyonya rumah masih dikelilingi rasa hormat dan duka. Hendra Wijaya menutup matanya sejenak, seolah ia baru saja dipukul. Dia tidak takut mati, lanjut Sari. Dia takut untuk putranya. Dia tahu bahwa orang yang kau bawa ke rumah ini bukan seperti yang ia klaim. Maharani tersentak. Cukup, teriaknya. Ini fitnah. Kalau begitu mengapa kau begitu takut? Tanya Sari dengan tenang. Kata-kata itu menggantung di udara. Maharani terdiam. Hendra Wijaya perlahan menolehkan kepalanya dan menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihatnya bukan dengan mata pria yang jatuh cinta, melainkan dengan mata seorang ayah. Lanjutkan, katanya kepada Sari. Sari mengangguk dan mengeluarkan dari saku celemeknya amplop tua yang sedikit lusuh. Kertasnya menguning karena waktu, sudut-sudutnya compang-camping seolah sudah berkali-kali dikeluarkan dan disembunyikan lagi. Surat ini ia tulis ketika ia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, kata Sari. Dia memintaku menghilang, mengganti nama, menjadi siapa saja, asalkan aku bisa berada di dekat anak itu dan mengawasi. Hendra Wijaya mengambil amplop dengan tangan gemetar. Jari-jarinya tidak menurut. Ia membuka surat itu, dan aula kembali tenggelam dalam keheningan yang begitu dalam hingga hanya napasnya yang terdengar. Ia membaca perlahan, seolah setiap kata memotongnya dari dalam. Wajahnya berubah, ketidakpercayaan, syok, rasa sakit, rasa bersalah. Air mata menetes ke kertas. Dia tahu, bisiknya. Dia tahu segalanya. Maharani menyerbu maju, mencoba merebut surat itu, tetapi Hendra Wijaya mendorongnya dengan kekuatan begitu besar hingga ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Gestur itu bersifat final. Tidak ada keraguan tersisa di dalamnya. Bawa dia pergi, katanya dengan dingin tanpa memandang. Sekarang juga. Dari pintu samping muncul para pengawal. Maharani berteriak, menuduh, mengancam, tetapi suaranya sudah tidak berarti lagi. Para tamu menyingkir ketika ia digiring keluar dari aula. Dan pada saat itu, ilusi kemewahan akhirnya runtuh, memperlihatkan kebusukan yang tersembunyi di balik kain mahal dan senyuman. Ketika pintu tertutup, aula menjadi sunyi, bukan sunyi perayaan, melainkan sunyi damai. Hendra Wijaya berlutut di hadapan putranya dan Sari. Maafkan aku, katanya dengan serak. Aku tidak melihat, aku tidak mendengar. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri. Ia mengulurkan tangan kepada putranya, tetapi tidak mengambilnya. Hanya menyentuh punggungnya dengan hati-hati, seolah meminta izin. Rizky tidak menjauh. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Sari, dan kembali menatap ayahnya. Wajah kecilnya serius tetapi tanpa ketakutan. Kita bisa, Hendra Wijaya memulai dan terdiam. Kita bisa memperbaiki ini. Sari menatapnya lama. Di matanya tidak ada kebencian, hanya rasa sakit dan kelelahan. Demi dia, katanya akhirnya. Hanya demi dia. Rizky menghela napas pelan dan memeluk Sari lebih erat, tetapi dengan satu tangan menyentuh ayahnya. Gestur itu sederhana, hampir tidak terlihat, tetapi di dalamnya ada lebih banyak harapan daripada semua kata yang diucapkan sepanjang malam ini. Para tamu mulai bubar dengan tenang. Tidak ada yang membahas apa yang terjadi dengan suara keras. Semua memahami, mereka telah menjadi saksi bukan skandal, melainkan momen ketika kebenaran terbukti lebih kuat dari uang. Di aula yang luas tinggal 3 orang, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu berhenti menjadi dingin. Di dalamnya muncul kemungkinan untuk benar-benar menjadi rumah. Kata itu masih bergema di udara, seolah bukan bibir seorang anak yang mengucapkannya, melainkan seluruh aula yang menghembuskannya dari dinding-dinding marmer. Keheningan begitu pekat hingga rasanya jika seseorang melangkah, ia akan pecah berkeping-keping. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Bahkan musik yang seharusnya mengalun sebagai latar, seolah lenyap,
meninggalkan para tamu sendirian menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka siapkan. Rizky berdiri di tengah aula, tubuhnya terhuyung dengan wajah merah basah oleh air mata. Dada kecilnya naik turun dengan cepat, napasnya terengah, namun ia dengan keras kepala terus menatap ke depan, kepada wanita berseragam itu, kepada sosok yang namanya baru saja ia teriakkan, tanpa tahu bahwa satu kata itu telah membalikkan kehidupan puluhan orang. Dia bilang ibu, bisik salah satu tamu, seolah takut suara keras akan menghancurkan apa yang sedang terjadi. Ini tidak mungkin, jawab yang lain. Bukankah anak itu tidak bisa bicara? Ayah Rizky, Hendra Wijaya, berdiri tak bergerak seolah kakinya telah menyatu dengan lantai. Wajahnya memucat, tatapannya bergerak gelisah antara putranya dan pelayan itu, seakan akalnya putus asa mencari penjelasan sementara hatinya sudah mengetahui kebenaran yang ingin ia hindari. Ia melihat putranya mengulurkan tangan, melihat jari-jarinya gemetar, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia melihat bukan kekosongan di mata anak itu, melainkan perasaan yang hidup. Maharani melangkah tajam ke depan. Hak sepatunya menghantam lantai dengan keras. Suara itu terasa tidak pantas di tengah keheningan ini. Ini menjijikkan, katanya dengan bibir terkatup rapat. Siapa yang mengizinkan wanita ini mempengaruhi anak itu? Ia melempar pandangan kepada pelayan itu, dingin, menilai, penuh amarah tersembunyi. Dalam tatapan itu tidak ada keraguan, hanya ketakutan akan terbongkarnya rahasia yang disamarkan sebagai kemarahan. Sari masih berlutut. Sarung tangan kuningnya tampak terlalu mencolok di atas tangannya yang memutih. Ia menatap anak itu tetapi tidak berani menyentuhnya. Di dalam dirinya berkecamuk badai, keinginan untuk memeluknya, melindunginya, menyembunyikannya dari seluruh dunia, dan ketakutan bahwa satu gerakan yang salah akan menghancurkan segalanya yang telah ia tanggung selama berbulan-bulan. Ibu? Rizky terisak lagi, suaranya pecah. Ia melangkah maju dan tersandung. Semua terjadi terlalu cepat. Sari tidak sempat berpikir, ia hanya mengulurkan tangannya. Anak itu tidak jatuh ke marmer dingin, melainkan ke dalam pelukannya. Pada saat itu, seolah seluruh aula menghembuskan napas lega. Seseorang terkesiap, seseorang berpaling, yang lain justru tidak bisa mengalihkan pandangan. Rizky mencengkeram gaunnya, membenamkan wajahnya ke kain itu seolah ia telah menemukan satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas. Tangisnya mereda, berubah menjadi isakan terputus-putus. Tubuhnya rileks seperti seseorang yang terlalu lama dalam ketegangan. Sari menutup matanya. Satu tetes air mata mengalir di pipinya, lalu yang kedua. Ia dengan hati-hati memeluknya, bukan sebagai pekerja, bukan sebagai wanita asing, melainkan sebagai seseorang yang tahu bagaimana memegang seorang anak agar ia tidak takut. Jauhkan dia darinya, teriak Maharani, kehilangan kendali. Sekarang juga. Ia menyerbu maju dan meraih lengan Rizky, tetapi anak itu menjerit begitu keras hingga beberapa tamu mundur tanpa sadar. Itu adalah jeritan ketakutan, panik, putus asa. Ia mencengkeram Sari dengan sekuat tenaga, seolah memahami bahwa jika ia dipisahkan sekarang, ia akan kembali lenyap dalam keheningan. Suara Hendra Wijaya terdengar tiba-tiba keras dan serak. Semua menoleh. Ia melangkah maju, lalu maju lagi. Wajahnya terdistorsi oleh campuran rasa sakit, kebingungan, dan amarah. Ia tidak menatap pelayan itu, melainkan tunangannya. Kau menakuti putraku, katanya perlahan, seolah setiap kata keluar dengan susah payah. Aku melindunginya, jawab Maharani dengan tajam. Wanita ini, dia jelas-jelas. Diam, potong Hendra Wijaya. Kata itu menggantung di udara lebih berat dari yang sebelumnya. Para tamu membeku. Tidak ada yang pernah mendengarnya berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Hendra Wijaya mendekat. Kini ia berdiri hanya selangkah dari Sari dan Rizky. Ia melihat bagaimana putranya memeluk wanita itu, bagaimana bahunya gemetar, bagaimana napasnya perlahan menjadi tenang. Ia melihat apa yang sudah lama tidak ia lihat, putranya yang hidup. Lihatlah dia, katanya pelan. Dia takut padamu dan tidak takut padanya. Maharani membuka mulut untuk menjawab, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya sepanjang malam, ia merasakan tanah runtuh di bawah kakinya. Sari mengangkat matanya.
Tatapan mereka bertemu. Dalam tatapannya tidak ada kemenangan, hanya kelelahan dan tekad yang tak terbatas. Aku tidak menginginkan ini, bisiknya. Tapi dia mengingat. Mengingat apa? Tanya Hendra Wijaya hampir berbisik. Sari menarik napas dalam. Rizky masih berpegangan padanya, tetapi sudah tidak menangis. Telapak tangan kecilnya terletak di dadanya, tepat di mana jantungnya berdetak. Orang yang ada di sisinya ketika seluruh dunianya runtuh, katanya. Orang yang tidak pergi. Di aula, seseorang terisak pelan. Bahkan tamu yang paling sinis pun merasakan bahwa yang ada di hadapan mereka bukan skandal atau tingkah manja. Yang ada di hadapan mereka adalah kebenaran yang tidak bisa diredam oleh uang, musik, atau perintah. Hendra Wijaya perlahan berlutut di hadapan mereka. Gestur sederhana dan manusiawi ini mengejutkan semua orang lebih dari kata-kata apapun. Ia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati menyentuh rambut putranya. Katakan sekali lagi, pintanya, dan suaranya bergetar. Tolong. Rizky menatapnya, lalu kembali menatap wanita yang dalam pelukannya ia merasa aman. Bibirnya bergetar. Ia menarik napas dalam dan dengan pelan, hampir berbisik, tetapi dengan sangat jelas mengulang, Ibu. Dan pada detik itu menjadi jelas, tidak ada jalan kembali. Semua yang tersembunyi di balik kemewahan malam ini telah muncul ke permukaan. Dan selanjutnya hanya akan ada kebenaran, betapapun mengerikannya ia. Kata yang terlepas dari bibir anak itu seolah menghantam aula dengan gelombang tak terlihat. Kata itu tidak hanya terdengar, ia meresap ke dalam setiap orang yang mendengarnya, menembus di bawah kulit, membuat napas tercekat. Keheningan menjadi tak tertahankan, begitu pekat hingga rasanya bisa disentuh dengan tangan. Bahkan lampu kristal seolah berhenti berdenting, dan cahaya membeku, ragu untuk menerangi apa yang sedang terjadi. Rizky berdiri terhuyung dengan tangan terentang. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menangis bukan dengan keras, melainkan dengan pedih, seolah ia sudah lama menahan rasa sakit dan kini tidak sanggup lagi. Tatapannya bergerak gelisah, tetapi berulang kali kembali kepada satu sosok, wanita berseragam yang berdiri di dekat dinding. Baginya, seluruh dunia pada saat itu menyusut menjadi hanya dia seorang. Para tamu memandang bergantian antara anak itu dan pelayan, tidak mengerti apa yang harus dilakukan atau bagaimana bereaksi. Seseorang secara refleks mengangkat gelas ke mulutnya lalu segera menurunkannya, lupa mengapa ia memegangnya. Seseorang mundur selangkah, seolah takut terseret ke dalam drama orang lain. Beberapa wanita saling bertukar pandang, dan dalam tatapan mereka bukan simpati yang terlintas, melainkan ketakutan. Ketakutan bahwa gambaran sempurna malam mewah ini telah retak tepat di depan mata mereka. Dia menghampirinya, bisik salah satu tamu sambil menutup bibirnya dengan telapak tangan. Bukankah dia tidak bisa bicara? Jawab yang lain sama pelannya. Hendra Wijaya berdiri tak bergerak. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia hampir secara fisik merasakan setiap debarannya. Ia melihat putranya menangis, melihatnya mengulurkan tangan kepada wanita yang selama ini ia anggap hanya bagian dari staf pelayan, dan ia tidak bisa memahami bagaimana ini mungkin terjadi. Di kepalanya berkelebat pikiran, kesalahan, kebetulan, kekeliruan. Tetapi setiap pikiran itu runtuh begitu ia kembali menatap mata anaknya. Di sana ada keyakinan yang tidak ada pada kebetulan. Maharani, yang hingga saat itu mempertahankan topeng ketenangan sempurna, tiba-tiba menegang. Jari-jarinya mencengkeram hingga buku-bukunya memutih. Ia melangkah maju. Gaunnya berdesir di lantai. Suara itu terasa terlalu keras dan kasar. Hentikan sirkus ini sekarang juga, katanya dengan dingin, tetapi kegugupan merembes dalam suaranya. Anak itu hanya lelah. Seseorang membuatnya takut. Ia melempar pandangan tajam kepada Sari, seolah wanita itulah sumber semua kekacauan. Dalam tatapan itu tidak ada belas kasihan, hanya kejengkelan dan sesuatu yang lebih gelap yang tidak sempat ia sembunyikan. Sari tidak menjawab. Ia perlahan berlutut, hampir secara naluriah, seolah tubuhnya mengingat gestur ini lebih baik daripada akalnya. Ia mengulurkan tangan tetapi berhenti, tidak menyentuh anak itu, seolah takut mengagetkannya atau melewati batas tak terlihat. Rizky melihat gerakan itu dan terisak lebih keras. Ia melangkah ragu ke depan, lalu selangkah lagi. Kaki kecilnya gemetar,
Ia hampir jatuh tetapi bertahan, dan tiba-tiba tidak sanggup lagi, ia berlari ke arahnya, tersandung sambil menangis. Sari menangkapnya di saat terakhir. Tubuhnya terasa hangat dan ringan yang menakjubkan, tetapi dalam beban itu ada begitu banyak rasa sakit hingga napasnya tercekat. Ia mencengkeram gaunnya seolah takut jika ia melepaskan barang sedetik saja, wanita itu akan menghilang. Tangisnya perlahan mereda, berubah menjadi isakan tidak rata, napasnya menjadi teratur. Jauhkan dia darinya. Maharani meledak. Kalian tidak lihat apa yang terjadi. Ia menyerbu maju. Tangannya meraih anak itu, tetapi Rizky menjerit begitu nyaring hingga beberapa tamu tersentak. Itu bukan tingkah dan bukan ketakutan pada orang asing. Itu adalah teror hewani kehilangan satu-satunya tempat yang aman. Berhenti, terdengar suara Hendra Wijaya. Ia sendiri tidak mengerti bagaimana ia melangkah maju. Suaranya terdengar serak, seolah sudah lama ia tidak berbicara sekeras dan sejujur ini. Semua membeku mendengar nadanya. Kau menakutinya, katanya, menatap Maharani. Apa kau tidak lihat? Aku melindunginya, teriak Maharani, kehilangan ketenangan. Wanita ini telah menghasutnya melawanku. Hendra Wijaya menatap putranya. Rizky tidak menatap Maharani. Ia sama sekali tidak melihatnya. Wajahnya terbenam di bahu Sari. Telapak tangan kecilnya mencengkeram kain begitu erat seolah hidupnya bergantung padanya. Dia tidak takut padanya, kata Hendra Wijaya pelan. Dia takut padamu. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari teriakan apapun. Di aula seseorang menarik napas tajam. Maharani membeku seolah ditampar. Sari perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya ada air mata, tetapi ia tidak menangis. Ia bertahan, mengumpulkan seluruh kekuatan tekadnya. Ia memahami, sekarang tidak ada jalan mundur. Semua yang selama ini ia sembunyikan akan segera terbongkar. Aku tidak memaksanya, katanya pelan. Aku tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Dia hanya mengingat. Mengingat apa? Tanya Hendra Wijaya hampir berbisik, berlutut di hadapan mereka. Gestur ini mengejutkan para tamu. Seorang jutawan, orang yang biasa mereka pandang dari bawah ke atas, kini berlutut di hadapan pelayan dan anak kecil, seolah semua uang dan kekuasaannya tidak lagi berarti. Sari menatapnya langsung. Orang yang ada di sisinya ketika ia kesakitan. Orang yang tidak pergi ketika semua yang lain berpaling. Rizky mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Dalam tatapannya tidak ada celaan, hanya kelelahan dan permohonan diam. Lalu ia kembali berpaling kepada wanita itu dan nyaris tak terdengar mengulang, seolah meneguhkan keputusannya. Ibu. Dan pada saat itu menjadi jelas bagi semua orang. Malam ini bukan lagi milik kekayaan, status, atau pidato-pidato indah. Malam ini milik kebenaran yang tidak bisa lagi diabaikan, dan ikatan yang tidak bisa diputus oleh perintah apapun. Kata yang diucapkan hampir berbisik itu seolah memberi titik pada apa yang semenit lalu tampak tak terpecahkan. Tetapi titik itu ternyata adalah awal. Aula tidak lagi menjadi tempat perayaan. Ia telah berubah menjadi ruang pengungkapan, di mana setiap detik terasa menyiksa panjangnya. Para tamu berdiri tak bergerak, seolah takut bernapas terlalu keras dan menghancurkan keseimbangan rapuh yang terbentuk antara pria itu, wanita berseragam, dan anak kecil. Hendra Wijaya masih berlutut. Ia menatap putranya seolah melihatnya untuk pertama kali, bukan sebagai penerus nama dan hartanya, melainkan sebagai manusia hidup yang rentan. Rizky tidak menangis lagi. Ia berpegangan pada Sari, tetapi tatapannya lebih tenang. Di dalamnya muncul sesuatu yang baru, keyakinan, seolah ia akhirnya membuat pilihan yang benar dan kini menunggu apakah orang dewasa akan memahaminya. Maharani mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Wajahnya kehilangan kehalusan yang biasa. Di matanya berkilat kepanikan. Ia memahami lebih dulu dari yang lain, jika kebenaran keluar sekarang, ia tidak punya tempat untuk lari. Tetapi ia masih mencoba mempertahankan kendali. Ini absurd, katanya keras. Terlalu keras untuk momen ini. Kalian semua sudah gila. Anak itu hanya salah mengenali. Hal seperti itu terjadi. Tidak ada yang menjawabnya. Bahkan para tamu yang baru saja tertawa mendengar leluconnya kini menghindari menatap ke arahnya.
Semua perhatian tertuju pada wanita berseragam yang perlahan, seolah setiap gerakan terasa berat, melepas sarung tangan kuningnya dan meletakkannya di lantai. Aku tahu hari ini akan datang, katanya pelan. Aku hanya berharap ia datang lebih lambat. Ia mengangkat matanya kepada Hendra Wijaya. Dalam tatapannya tidak ada tantangan, hanya kelelahan seseorang yang terlalu lama memikul rahasia orang lain. Aku bukan pelayan, lanjutnya. Setidaknya, bukan hanya itu. Aku datang ke sini bukan untuk uang dan bukan untuk belas kasihan.